masuk? Masuk semua ya? Oke. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang gotong royong kan? Gotong royong yang ada di lingkungan sekitar kita. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 1 dengan tema benda-benda yang ada di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran keempat. Nah, di sini Ibu punya media pembelajaran. Coba kalian perhatikan baik-baik, di sini ada apa saja? Ada gunung, Bu. Iya, di sini ada gunung. Coba ada apa lagi? Ada perahu. Ya, coba selain itu? Pohon. Nah, di sini ada gunung, ada pohon, ada laut, di sini ada kapal, terus ada tebing. Itu merupakan salah satu contoh dari penampakan alam yang ada di bumi kita. Oke, sudah tahu kan tadi ada apa saja di dalam media ini? Berarti hari ini kita akan belajar tentang penampakan bumi atau bentang alam. Nah, kita akan belajar tentang bentang alam atau penampakan alam. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu ada dengan kegiatan mengamati gambar penampakan alam, siswa dapat menyebutkan penampakan alam yang ada pada gambar secara tepat. Nah, yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang penampakan alam wilayah daratan dan perairan, siswa dapat menyebutkan penampakan alam wilayah daratan dan perairan beserta ciri-cirinya dengan benar. Yang ketiga itu ada dengan kegiatan membaca tentang adaptasi masyarakat terhadap penampakan alam di sekitar, siswa dapat menyebutkan contoh adaptasi masyarakat terhadap penampakan alam di sekitarnya secara tepat. Oke. Di sini Ibu mau tanya, siapa yang pernah jalan-jalan atau berlibur ke tempat saudaranya yang di rumahnya itu berada di daerah pegunungan atau perairan? Di mana? Di Lahat, Bu. Di Lahat itu ada apa saja? Bu. Dia itu pegunungan ya? Ya. Itu merupakan salah satu contoh dari penampakan alam. Nah, di Indonesia itu tempatnya tuh terdapat daerah pegunungan, daerah perairan. Nah, jadi tidak seluruh di Indonesia ini sama tempatnya ya. Nah, selanjutnya penampakan alam ini disebut juga dengan bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, ada yang daerahnya daratan tinggi dan juga ada yang daerahnya di daratan rendah. Contohnya pada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah perairan atau pantai. Nah, yang kedua ini penampakan alam itu dibagi menjadi dua, yaitu penampakan alam wilayah daratan dan penampakan wilayah alam perairan. Nah, coba kalian buka pada buku siswa yang kalian pegang masing-masing. Itu buka pada halaman 27. Di situ ada teks. Coba Bella bacakan teksnya. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai penampakan alam Indonesia. Penampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Penampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu penampakan alam wilayah daratan dan penampakan wilayah perairan. Oke, untuk yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada di sini, coba kalian buka halaman selanjutnya. Pada halaman 29 itu terdapat soal berisi tentang penampakan alam wilayah daratan beserta ciri-cirinya dan juga penampakan
wilayah perairan dan daratan, dan juga kalian sebutkan ciri-cirinya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mencari jawabannya, dan kalian kerjakan masing-masing, jangan saling menyontek ya. Bisa dijelaskan biarin. Apakah sudah selesai kalian mencari jawabannya? Sudah, Bu. Oke, coba silakan Yepi bacakan hasil dari diskusinya. Penampakan alam wilayah daratan. Yang pertama ada dataran rendah, memiliki ciri-ciri ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, rawa. Ciri-cirinya banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. Oke, selain itu terdapat juga ada dataran tinggi. Ciri-cirinya itu terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut, dan ada danau. Ciri-cirinya terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Itu merupakan contoh dari penampakan alam wilayah daratan beserta ciri-cirinya, dan penampakan alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya. Nah, di sini Ibu akan membentuk kelompok kembali dengan teman sebangku untuk kalian berdiskusi membuat kesimpulan dari hasil presentasi yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Nah, pada pembelajaran diskusi ini kalian akan menyimpulkan dan saling bertukar pikiran dengan teman-teman sebangkunya. Ibu berikan waktu kembali untuk kalian mencari kesimpulannya. Tidak, Beb? Memahami penjelasan dari Ibu tadi? Sudah. Nah, kalian akan menuliskan kesimpulan dari hasil diskusi kalian pada kertas ini. Oke, silakan ditulis ya. Ya, Bu. Oke, jika sudah, coba kalian bacakan kesimpulannya. Ya, siapa? Oke, Bella, silakan bacakan kesimpulannya. Jadi, kenampakan alam itu segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi, baik di daratan maupun perairan, yang dapat dilihat secara alamiah. Kenampakan alam bisa terbentuk karena adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi di waktu ke waktu. Nah, ya, jadi itulah kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulannya itu, kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Kenampakan alam juga sering disebut dengan istilah bentang alam. Nah, bentang alam ini terdapat dua, dibagi menjadi dua, yaitu bentang alam wilayah daratan dan wilayah perairan. Gimana anak-anak, sudah paham? Paham, Bu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Nah, jika tidak ada, Ibu akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Untuk anak-anak semua, silakan dibereskan alat tulisnya sebelum pulang, dan jangan lupa untuk belajar di rumah ya.